Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Yuk siapkan kopi kamu. Sebelumnya, Mimin kasih tahu ya bahwa video ini full spoiler yang diambil dari kisah alur cerita novel manhwa. Jadi mohon maklumi atas ketidaksesuaian tampilan videonya sebab videonya masih belum rilis. Bagi yang penasaran, jangan lupa subscribe dan share ya. Tanpa lama-lama, yuk simak alur ceritanya. Battle Track to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah kemunculan orang yang menyihir itu turun ke alun-alun, suasana menjadi hening. Keheningan bertahan lama sebelum akhirnya dipecahkan oleh teriakan tak sadar yang menakutkan. "Ratu Medusa," ucap orang sekeliling. Hanya dua kata yang diucapkan, tetapi tiba-tiba itu menyebabkan semua orang di alun-alun menggigil kedinginan. Nama ini adalah sesuatu yang hampir semua warga Kekaisaran Jama pernah dengar. Wanita memikat, cantik, namun kejam, itu secara pribadi telah membunuh sejumlah besar orang-orang kuat terkenal selama perang dengan Kekaisaran Jama. Di Kekaisaran ini, ada sangat sedikit orang yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan wanita penyihir ini. Wanita ini menggunakan cara-caranya yang kejam, yang tidak kalah dari para kaisar berdarah besi itu, untuk menakut-nakuti beberapa kerajaan sekitar gurun Tager, menyebabkan mereka takut dengan gegabah memulai perang. Banyak orang menggunakan kata menakutkan untuk menggambarkannya. Di langit, ekspresi Hai Bodong yang awalnya terkubur benar-benar berubah menjadi ketakutan pada saat ini. Dia mungkin bisa tetap tenang di depan Yunsan, tetapi di depan Ratu Medusa, dia akhirnya tidak bisa menyembunyikan teror yang dia rasakan untuknya di dalam hatinya. Pertarungan di Gurun Tager saat itu telah meninggalkan rasa takut yang tersisa di dalam hatinya, yang masih ada sampai saat ini. Selain itu, materai yang telah menyebabkannya menderita nasib hidup dalam isolasi selama beberapa dekade, lebih mengakibatkan Hai Bodong takut kepada Ratu Medusa, seperti dia takut ular berjudak dan kalajengking. Selain merasa takut, dia tiba-tiba menggigil lagi. Melihat pukulan kuat sebelumnya, jelas bahwa ular 7 warna besar sebelumnya telah berubah menjadi Ratu Medusa. Hanya memikirkan bagaimana dia dan wanita yang mengerikan ini hidup bersama selama waktu yang tidak diketahui tanpa dia sadari, menyebabkan getaran menggigil di tulang punggung Hai Bodong. Xiaoyan, orang ini, dia memiliki Ratu Medusa di sampingnya. Namun dia tidak memberitahuku tentang hal itu. Apakah dia ingin membuat saya terbunuh? Gumam Hai Bodong. Hai Bodong agak marah di hatinya ketika dia diam-diam marah. Ratu Medusa, orang kecil ini layak menjadi tuan muda dari klan Xiao. Meskipun kekuatannya tidak hebat, orang-orang kuat yang melindunginya terus-menerus semakin kuat. Saya berpikir bahwa dia harus berhasil meninggalkan setelah perjalanan ini ke Mystic Cloud Sect bahkan tanpa perlu saya muncul, ucap Ling Ying. Ling Ying memuji dan menggelengkan kepalanya. Kemunculan Ratu Medusa yang tiba-tiba ini juga membuatnya sangat terkejut. Ekspresi Fama dan Jia Xingtian di pohon besar juga menjadi sangat serius saat ini. Mereka berdua saling bertukar pandang dan menghirup udara dalam-dalam. Namun mereka bahkan tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Pukulan kali ini memang sedikit terlalu mengejutkan. Bukankah Ratu Medusa gagal dalam kemajuannya? Ucap Guhe. Guhe tertegun ketika dia melihat wanita cantik yang menyihir itu. Tatapannya perlahan melintas ke Xiaoyan di sampingnya. Dia mengerutkan kening dan dengan lembut berkata, "Sepertinya dia tidak gagal, tetapi dibawa pergi oleh Xiaoyan setelah kemajuannya tanpa ada yang tahu. Orang ini benar-benar berani sampai menyebabkan orang tidak bisa berkata-kata. Bagi wanita ini membunuh seseorang tidak jauh berbeda dari membunuh seekor ayam. Dia benar-benar beruntung bisa benar-benar hidup sampai sekarang," ucap Guhe. Di belakangnya, Liu Ling tertawa getir. Kekuatan yang Xiaoyan tunjukkan saat ini jelas memisahkannya dari generasi muda.
Bahkan beberapa orang dari generasi yang lebih tua tidak dapat membandingkannya dengan dia. Di samping Guhe, Nalanji, Mu Cheng, dan yang lainnya saling berhadapan. Di bawah reputasi kejam Ratu Medusa, mereka tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Tenggorokan Xiaoyan diam-diam berguling sesaat. Tanpa meninggalkan jejak, tubuhnya bergeser sedikit. Pandangannya menyapu keindahan di belakangnya. Meskipun ini bukan pertama kalinya Xiaoyan melihatnya, dia masih tidak bisa menahan diri diam-diam memuji kecantikannya di dalam hatinya. Tubuh Ratu Medusa saat ini hanya dibungkus oleh jubah ungu pucat. Rambut hitamnya bergerak sepanjang bahunya dan jatuh sampai ke pinggangnya yang terangkat sebelum berhenti. Sosoknya yang menggoda dengan tonjolan depan dan bagian belakang yang terangkat seperti buah persik madu yang telah matang hingga mencapai batasnya, berulang kali melepaskan pesona yang menyebabkan hati semua orang mendidih. Tatapan Xiaoyan bergerak ke bawah dan agak terkejut menemukan bahwa ekor ular yang awalnya ada di sana telah berubah menjadi 2 kaki manusia yang panjang, dan itu adalah hal yang wajar pada waktu yang tidak diketahui. Kakinya yang seputih salju tergantung di sekitar setengah inci dari tanah. Itu sangat jernih tanpa noda atau debu sedikit pun. Ratu Medusa, benar-benar tidak terduga bahwa kamu sebenarnya adalah ular sanca besar yang aneh. Tidak heran saya terus merasa ada yang tidak beres, ucap Yunsan. Tangan Yunsan bergerak lembut dan riak energi dilepaskan dari telapak tangannya. Dia menggunakan kekuatan itu untuk menggerakkan tubuhnya beberapa langkah mundur. Wajah acuh tak acuhnya sekali lagi muncul keseriusan. Jari panjang Ratu Medusa dengan elegan memberikan sentakan riak energi yang menyebar secara otomatis menghilang. Dia perlahan melangkah maju dan secara kebetulan sejalan dengan Xiaoyan. Murid-murid yang dipenuhi dengan pesona ketagihan yang unik menyapu Yunsan saat dia berkata dengan lembut, "Saya juga tidak berharap bahwa Anda benar-benar menembus penghalang Dou Huang dan memasuki kelas Douzong," ucap Ratu Medusa. "Bukankah kamu juga berhasil berevolusi?" ucap Yunsan. Yunsan tersenyum, tatapannya melirik Xiaoyan dan berkata, "Hanya saja, aku benar-benar merasa sedikit terkejut dengan karakter Anda. Anda benar-benar mengambil tindakan untuk membantu manusia," ucap Yunsan. "Jika Anda tidak menyentuh Heaven Swallowing Python, saya tidak akan muncul. Saya tidak terlalu peduli dengan nyawa atau kematiannya," ucap Ratu Medusa. Mata Ratu Medusa melayang di atas Xiaoyan saat dia berkata dengan lembut. Xiaoyan merentangkan tangannya. Tangannya memegang penguasa Xuan berat dengan erat, dan Doki dengan cepat beredar di dalam tubuhnya, bersiap untuk segera menarik kembali kapan saja jika Ratu Medusa melakukan gerakan yang aneh. Dia juga dipenuhi dengan kehati-hatian terhadap wanita ini, yang karakternya aneh dan tidak dapat diprediksi. "Sekarang, kamu telah muncul. Apa yang kamu lakukan?" ucap Yunsan. Rambut panjang berwarna putih Yunsan melayang dengan angin saat dia bertanya dengan cara yang tampaknya ceroboh. "Membawa dia pergi," ucap Ratu Medusa. Ratu Medusa bermain dengan jari lembutnya saat dia dengan santai menyebutkannya. "Mungkin bagiku untuk tidak menyentuh ular besar yang telah kau ubah," ucap Yunsan. Yunsan merajut alisnya dan berkata setelah pertukaran seperti kilat sebelumnya. Dia jelas mengerti bahwa Ratu Medusa saat ini memiliki kekuatan yang tidak jauh lebih lemah dari miliknya. Jika mereka benar-benar bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Jika aku tidak membawanya pergi, bocah kecil ini akan segera memberontak. Saya bisa keluar karena bahayanya. Baru kemudian lelaki kecil itu melepaskan penindasannya kepadaku, ucap Ratu Medusa. Jari lembut Ratu Medusa menggosok keningnya yang bersih. Ada alis lemah di alisnya. Jelas dia agak tidak mau menyelamatkan Xiaoyan. Yunsan tampaknya mengerti kata-kata Ratu Medusa yang sepertinya tidak masuk akal. Segera kerutan yang terbentuk di dahinya semakin dalam. Tatapannya perlahan menyapu sekelilingnya saat ekspresinya terus berubah. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Alun-alun sekali lagi menjadi sunyi setelah keheningan Yunsan. Orang lain juga untuk sementara tidak memiliki kualifikasi untuk menyela ketika dua orang kuat ini di puncak sedang berbicara. Yung Leng menggosok tangannya.
dan memperhatikan Yunsan yang sudah mulai ragu. Hatinya segera menjadi tidak sabar. Secara alami, dia tidak ingin Xiaoyan berhasil meninggalkan Mystic Cloud Sect setelah melelahkan upayanya yang begitu besar. Telapak tangannya dengan lembut menyentuh agak mengerikan di kepalanya. Saat ini sudah terbentuk menjadi bekas luka darah, tetapi rasa sakit yang kuat masih melekat di kepalanya, menyebabkan kemarahan pada Yunleng menjadi semakin besar. Pemimpin sekte tua, jika Anda membiarkan Xiaoyan pergi seperti ini, itu pasti akan merusak reputasi Mystic Cloud Sect kami, ucap Yunleng. Kemarahan disertai dengan rasa sakit yang hebat berulang kali melemahkan alasan Yunleng. Tiba-tiba dia akhirnya tidak tahan lagi dan dia berteriak keras. Alis Ratu Medusa sedikit merajut. Dia menoleh dan menyaksikan Yunleng yang berteriak dengan murid-muridnya yang menyihir. Cahaya menyihir di dalam mereka menjadi lebih kuat. Melihat cahaya menyihir di mata Ratu Medusa, Yunleng tiba-tiba merasakan sesuatu dengan samar. Dia akan segera menarik diri ketika kepalanya tiba-tiba merasa pusing. Dia melihat ke bawah untuk melihatnya, hanya untuk menyadari bahwa batu berwarna abu-abu di bawah kakinya tiba-tiba mulai menyebar di sepanjang kakinya. Berhenti! Teriakan lembut tiba-tiba muncul. Sosok Yunsan langsung muncul di sisi Yunleng. Salah satu kakinya tanpa ampun menginjak kaki Yunleng. Sebuah kekuatan bergelombang menembus secara langsung menghancurkan batu yang menyebar ke atas berkeping-keping. Hanya setelah batu berubah menjadi debu, barulah tubuh Yunleng melarikan diri dari pengekangannya. Keringat dingin muncul di kepalanya saat dia dengan cepat mengambil beberapa langkah ke belakang, bersembunyi di belakang Yunsan. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Bawa dia pergi. Yunsan menghela nafas. Melambaikan tangannya, tiba-tiba dia berbicara dengan suara berat setelah menatap Ratu Medusa dengan penuh perhatian. Keluhan lega yang tak terhitung jumlahnya segera bergema dari alun-alun setelah mendengar kata-kata Yunsan ini. Masalahnya hari ini benar-benar sedikit tidak proporsional. Mereka semua hanya bisa berharap masalah ini akan selesai dengan cepat. Jika masalah ini berlanjut, mereka tidak tahu berapa banyak orang kuat yang akan terlibat. Pemimpin sekte tua, Yunleng berkata agak enggan. Tutup mulutmu, ucap Yunsan. Ekspresi Yunsan suram saat dia dengan dingin berteriak. Tatapannya berbalik ke arah Xiaoyan dan berkata, aku juga sudah mendengar perjanjian 3 tahun antara kamu dan Yanran dari Yunyun. Dia memang sedikit impulsif sehubungan dengan masalah ini. Namun perjanjian itu sudah berakhir. Saya berharap bahwa tidak ada lagi hubungan antara kalian berdua di masa depan. Saya tidak ingin mengejar masalah beberapa dari Anda, membuat kekacauan besar di Mystic Cloud Sect hari ini. Namun ini akan menjadi satu-satunya waktu. Jika Anda berani melakukan ini di masa depan, Mystic Cloud Sect saya akan benar-benar bertukar pukulan, bahkan jika Anda memiliki Ratu Medusa yang melindungi Anda, ucap Yunsan. Pemimpin sekte Yunsan, Anda dapat yakin bahwa itu cukup bagi saya untuk datang ke tempat seperti ini sekali, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Dia menangkupkan tangannya ke arah Yunsan dan berkata dengan senyum tipis, pergi. Ekspresi Yunsan tidak tampak baik saat dia melambaikan tangannya. Ratu Medusa melirik Xiaoyan. Dia tidak mengucapkan omong kosong lain saat dia berbalik dan berjalan menuju tangga batu di luar alun-alun. Xiaoyan mengangkat penguasa Suan berat dan mengambil beberapa langkah mundur sambil menghadap Yunsan. Akhirnya tatapannya menyapu nelan Yanran di tengah orang banyak. Dia menyadari bahwa pihak lain telah secara kebetulan melemparkan tatapannya yang rumit. Kedua tatapan itu saling bertautan. Mereka adalah emosi yang benar-benar berbeda dibandingkan dengan saat Xiaoyan tiba. Xiaoyan menarik pandangannya. Dia menurunkan matanya berbalik dan mengikuti Ratu Medusa di bawah pengawasan banyak tatapan. Di langit, ekspresi Hai Bodong berubah-ubah saat dia melihat Ratu Medusa untuk waktu yang lama. Dia tetap tinggi di langit dan menolak untuk turun, tidak peduli apa yang terjadi. Di bawah pengawasan semua tatapan di Mystic Cloud Sect, punggung Xiaoyan dan Ratu Medusa perlahan menghilang di balik tangga batu tak berujung yang diselimuti oleh awan. Akhirnya berakhir, ucap percakapan pribadi. Ketika mereka memandangi dua orang yang menghilang dari sudut penglihatan mereka, orang-orang kuat di pohon besar itu juga menghela nafas panjang.
Mereka saling memandang dan tertawa getir. Siapa yang mengira bahwa persaingan belaka yang disepakati antara dua orang dari generasi muda akan benar-benar menarik garis yang mengerikan ini, yang sebenarnya membuat mereka terengah-engah. Semua orang masalahnya hari ini akan berakhir seperti ini. Saya benar-benar minta maaf karena membiarkan semua orang melihat lelucon generasi muda. Yunsan mengangkat matanya melihat sekelilingnya dan sedikit tertawa. Kakak pemimpin sekte Yunsan benar-benar tahu bagaimana cara bercanda. Karena masalah ini sudah selesai, kami tidak akan tinggal lebih lama lagi. Jika kita punya waktu di masa depan, kita akan datang dan mengunjungi Mystic Cloud Sect yang berdiri di puncak pohon-pohon besar. Secara alami bisa mendengar perintah untuk mengusir para tamu. Dalam kata-kata Yunsan, segera mereka tahu bahwa tidak bijaksana untuk tinggal lama di tempat seperti itu. Karena itu setelah mengucapkan beberapa kata sopan, mereka semua membawa orang-orang mereka menembaki pohon-pohon dan terbang menuju kaki gunung. Pemimpin sekte tua, apakah kita hanya akan membiarkan Xiaoyan pergi seperti ini? Dia telah mengubah sekte awan berkabut kita hingga berada dalam kondisi ini, ucap Yunleng. Yunleng menatap orang-orang yang pergi sebelum melihat tempat di mana Xiaoyan menghilang dengan wajah yang dipenuhi dengan keengganan. Akhirnya dia tidak tahan lagi berbicara. Apa yang ingin kamu lakukan? Ucap Yunsan. Yunsan meliriknya dengan lemah dan berkata, bahkan aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Ratu Medusa itu. Selain itu ada dua Do Huang yang kuat. Dengan barisan ini, harga besar seperti apa yang harus kita bayar agar Xiaoyan tetap tinggal, ucap Yunsan. Yunleng mengatupkan giginya dan berkata, tapi dari masalah hari ini, jelas Xiaoyan tidak memberikan Mystic Cloud Sect kami wajah apapun. Jika kita tidak menemukan kesempatan untuk menebus diri kita sendiri, bukankah kita akan menjadi lelucon setelah masalah ini menyebar? Ucap Yunleng. Yunsan sedikit mengernyit dan berkata, apa yang kamu rencanakan? Melihat pembantu di belakang Xiaoyan hari ini, saya berani menjamin bahwa kematian Mo Cheng pasti ada hubungannya dengan dia. Karena dia tidak ingin tinggal di Mystic Cloud Sect, kita mungkin bisa pergi ke kota Wutan untuk mengundang ayahnya. Yunleng berkata dengan lembut. Bodoh, ucap Yunsan. Ekspresi Yunsan tenggelam saat dia dengan lembut menegur. Saya pikir Anda benar-benar menjadi kacau di usia tua Anda. Karena kamu tahu bahwa Xiaoyan memiliki cukup banyak pembantu di belakangnya, kamu masih akan menyinggung dia karena Mo Cheng. Apakah ini benar-benar layak? Masalahnya berakhir di sini. Jangan menyebutkannya lagi di masa depan, ucap Yunsan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Yunsan melambaikan lengan bajunya. Dia berbalik dan berjalan menuju tengah alun-alun, di mana dia mulai mengatur agar para pria membereskan kekacauan. Ekspresi Yunleng berwarna hijau dan putih saat dia memandang Yunsan yang telah menyikat lengan bajunya dan pergi. Dia perlahan menggosok luka mengerikan di kepalanya, dan wajahnya yang pucat sekali lagi menjadi buas. Dia gunakan untuk menonton tempat di mana Xiaoyan telah menghilang dipenuhi dengan permusuhan dan kekejaman yang gelap. Tidak lama setelah situasi di alun-alun berakhir, suara angin yang deras tiba-tiba muncul di langit. Segera bayangan anggun dan elegan tiba-tiba muncul di langit di atas tanah terbuka. Mata indahnya menyapu kekacauan di tanah, dan wajahnya yang cantik tanpa sadar tenggelam tiba-tiba. Guru? Di alun-alun, Nalan Yanran adalah yang pertama menemukan keindahan anggun yang perlahan-lahan turun dari langit. Dia sedikit terkejut. Mata cantiknya segera menjadi benar-benar merah saat dia dengan cepat bergegas. Setelah itu, dia mengetuk ke dada yang terakhir. Keluhan di hatinya akhirnya berubah menjadi tangisan erangan. Pemimpin sekte telah kembali. Ketika semua murid Mystic Cloud Sect di alun-alun memandang wanita berjubah bulan yang telah muncul, mereka sangat bersemangat sehingga mereka berlutut. Baiklah, baiklah. Yanran, berhentilah menangis. Beritahu guru apa yang sebenarnya telah terjadi, ucap Yun. Wanita berjubah bulan itu dengan hangat menggosok rambut panjang lembut Nalan Yanran. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Wajah cantik yang mulia dan anggun itu mengejutkan orang yang telah menjalani kehidupan yang meragukan dengan Xiaoyan di pegunungan binatang ajaib saat itu, Yunzi. Dan film pun berakhir.
Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir ya. Sampai jumpa.